Heboh penemuan gunung emas di Kongo adalah tanda dari kiamat. Di tempat yang dilalui oleh Sungai Efrat ditemukan ada potensi emas yang sangat besar seperti gunung, dan ini akan menyebabkan manusia nanti akan membawa senjata-senjata mereka ke sana. Mereka akan saling berbunuh-bunuhan memperebutkan gunung emas itu. Setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana, setiap 100 orang mati 99, cuma satu yang hidup, dan seluruh mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Amerika merilis berita tentang perkembangan Sungai Efrat. Mereka mengatakan Sungai Efrat telah susut airnya 60%. Menurut pakar dan para ahli-ahli kami, Sungai Efrat di Irak pada tahun 2014 akan kering total. Insya Allah, ternyata benar Pak. Maret 2014 Sungai Efrat kering total, sekering-keringnya. Sampai hari ini tidak ada lagi air yang mengalir di Sungai Efrat yang dilalui. Heboh penemuan gunung emas di Kongo adalah tanda dari kiamat. Kongo adalah sebuah negara di Afrika Tengah. Negara ini menjadi perbincangan setelah adanya laporan penemuan sebuah gunung emas. Penemuan gunung emas tepatnya di Provinsi Kivu. Atas penemuan gunung emas tersebut, masyarakat setempat berbondong-bondong ke lokasi untuk menambang emas. Ternyata penemuan kuning emas di Republik Demokratik Kongo itu dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW tentang pertanda kiamat. Penemuan gunung emas di Kongo viral dan menjadi perbincangan di lini masa, utamanya di media sosial. Penemuan ini membuat negara Kongo menjadi perhatian publik karena adanya penemuan gunung emas tersebut. Kini, Kongo dinilai sebagai negara yang sangat kaya akan potensi emasnya, dilansir dari portal Sulut melalui kanal YouTube Islam Populer. Awalnya, penemuan biji bergantungan emas ditemukan pada akhir Februari 2021 lalu, di mana laut gunung dengan tanah yang mengandung emas itu terletak di desa kecil Luihi di Provinsi Kivu Selatan, Kongo. Kawasan tersebut berjarak sekitar 50 km dari Bukavu sebagai ibu kota provinsi negara tersebut. Potensi emas yang dimiliki gunung di Kongo ini tidak main-main. Bahkan diklaim yang ada di Kongo diperkirakan memiliki kandungan emas 60-90% persentase kandungan emas. Saking banyaknya kandungan emas pada gunung tersebut, emas dengan mudah didapatkan masyarakat yang berburu emas di Gunung Kongo. Cukup mencelupkan tanah ke air, maka emas akan dengan mudah dampak setelah tanah terbelah air. Cukup mencelupkan tanah ke air, maka emas akan dengan mudah nampak setelah tanah terbelah air. Setelah berita tentang keberadaan gunung emas di Kongo tersebar, ribuan orang bergegas dan berbondong-bondong datang dan melakukan perburuan harta karun tersebut. Lalu, mengapa gunung emas di Kongo dikatakan pertanda kiamat masyarakat? Masyarakat di negara Kongo gempar dengan penemuan sebuah gudang emas di Provinsi Kivu Selatan. Merespon penemuan tersebut, masyarakat setempat berbondong-bondong mendatangi gunung tersebut. Secara bergerombol masyarakat datang untuk menambang emas secara ilegal. Video menampilkan bagaimana masyarakat sibuk menggali emas di Gunung Kongo. Viral di media sosial, video itu dibagikan oleh seorang jurnalis asal Yaman dengan akun @ahmad_al-gobri. Dalam video terlihat bagaimana sekumpulan masyarakat mengeruk tanah dengan skop. Kemudian masyarakat tersebut mengumpulkan tanah itu ke dalam sebuah wadah. Kemudian sementara sebagian warga lainnya menggali tanah menggunakan emas tanpa alat, melainkan secara langsung menggunakan tangannya. Penambangan tradisional dengan peralatan seadanya memang merupakan teknik yang umum dilakukan oleh masyarakat di seluruh Republik Demokratik Kongo. Teknik penambangan emas secara tradisional ini tersebar luas di bagian timur dan timur laut negara penghasil emas tersebut. Situasi gunung lokasi ditemukannya emas bisa dibilang tidak kondusif, di mana warga saling tindih menindih merebutkan untuk mendapatkan emas.
Atas kejadian tersebut, pemerintah di negara Kongo telah mengirim polisi ke gunung lokasi penambangan emas. Polisi diberi tugas untuk menertibkan warga yang rebutan emas. Dari peristiwa yang terjadi di Kongo menggambarkan bahwa emas pemicu konflik di negara-negara Afrika. Sebagian kelompok bersenjata hebat dalam penambangan dan memaksa orang lain untuk menambang, serta memungut retribusi yang tinggi dari para penambang itu. Selain itu, kelompok bersenjata juga menyelundupkan dan memperdagangkan emas hasil penambangan yang sebenarnya ilegal tersebut. Kongo memang bukan satu-satunya negara penghasil emas, namun baru kali ini adanya penemuan emas di gunung yang dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Banyak orang yang berspekulasi bahwa emas yang ditemukan di Gunung Kongo sesuai dengan sabda Rasulullah tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Benarkah sabda Rasulullah SAW sebut gunung emas tanda kiamat? Penemuan gunung emas di Provinsi Kivu Selatan, Kongo yang dikaitkan dengan salah satu tanda datangnya hari kiamat bukan tanpa alasan kemunculan gunung tersebut. Ditemukan setelah mengeringnya sungai Eufrat, disusul kemunculan gunung emas ini telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Meski lokasi ditemukannya gunung emas sangat jauh dari sungai Efrat. Sungai Efrat adalah sungai mengalir dari timur laut Turki. Nama sungai Efrat telah disebutkan Rasulullah SAW sebagai salah satu pertanda akhir zaman. Sungai ini dikenal dengan nama Al-Sura dalam bahasa Arab yang artinya air paling segar. Sungai Efrat membelah pegunungan Toros panjang Sungai Efrat mencapai 2.375 km. Dua anak sungainya yakni Al-Balik dan Al-Kabur, kedua anak sungai Efrat ini juga sudah mengering. Rasulullah SAW pernah bersabda, efek yang tiga negara besar, Turki, Suriah, dan Irak itu pada saatnya nanti akan menyingkapkan harta karun yang besar berupa gunung emas. Pada saat Rasulullah SAW memprediksi masa depan sungai Efrat lewat sabdanya, wilayah subur di daerah Mediterania itu masih dikuasai oleh dua kekuatan besar, yakni Persia dan Bizantium. Sungai Efrat adalah garis batas alami dari dua kerajaan tersebut. Mengeringnya sungai Efrat serta kemunculan gunung emas telah disebutkan secara jelas sebagai tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah bersabda, hari kiamat akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapnya gunung emas yang mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang akan tewas dalam pertempuran. Dan setiap hari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya akan tetap hidup. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bagaimana gambaran orang-orang akan rebutan setelah kemunculan. Inilah yang terjadi pada Gunung Emas, di mana orang-orang berbondong-bondong menambang emas akibat dari munculnya gunung emas di Kongo. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, masyarakat berebut untuk mendapatkannya. Saat masyarakat berebut emas, banyak orang yang berperilaku buruk. Perilaku buruk ini sebagai akibat dari kemunculan gunung emas. Imam Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi dalam kitab Lauhul Mahfud menjelaskan, peranan untuk mengambil emas tersebut adalah akan timbulnya fitnah dan pembunuhan.